Shalom Sobat Tirta TV yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Tentunya semua dalam keadaan baik. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, berjumpa kembali dengan saya, Hendro, dalam sebuah program Kasih dan Kuasanya yang ditayangkan setiap hari Rabu pukul 20.00. Di mana? Tentunya di Tirta Media TV and Radio. Sobat Tirta, program Kasih dan Kuasanya ini adalah program rohani yang akan menampilkan banyak narasumber. Tentunya narasumber yang berkualitas ya. Dan lewat pergumulan hidup para narasumber ini akan memberikan kesaksian bahwa berjalan bersama Tuhan Yesus semua pasti akan menjadi baik. Dan Amin. Bukan hanya baik, tapi akan mendapatkan sukacita. Amin saudara. Amin. Baik, saudara Sobat Tirta TV, saat ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang senior pilot dari sebuah maskapai penerbangan Lion Air. Dan beliau baru saja pensiun dari profesinya tentunya. Banyak hal yang dialami oleh beliau. Ya, diantaranya adalah landing dengan bahan bakar yang sudah hampir habis. Dan itu sangat menakutkan, saudara. Kemudian ada juga rasa takut menghadapi badai atau cuaca yang sangat ekstrim. Wah, itu Sobat Tirta, itu sangat menakutkan sekali ya. Karena di hadapan atau di depan kita cuma ada dua pilihan. Diselamatkan atau pulang ke rumah Bapa di surga. Baik saudara, narasumber kita ini selalu yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari segala masalah yang ada. Sehingga apapun yang dihadapinya semuanya dapat terlewatkan hanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Bukankah begitu, Pak? Bu? Ya. Amin ya. Amin. Baik. Saya perkenalkan tamu saya yang luar biasa ini, yaitu Bapak Sukrisno. Halo Pak Krisno, apa kabar? Luar biasa. Mantap. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Ibu perkenalkan. Ya, saya Alfredora Julinara, istri dari Bapak Sukrisno. Oh. Ya, thank you Bu. Ya. Dora sudah bersama kami pada saat ini. Ya, Dan sama-sama. Pak Krisno, apa nih yang sudah dialami Pak Krisno selama menjalani pekerjaannya sebagai pilot di Lion Air? Baik Pak. Jadi mungkin saya cerita flashback dulu sebelum bergabung dengan Lion Air. Saya pertama kali bekerja itu di perusahaan BUMN, yaitu di PT Merpati Nusantara. Jadi pada saat itu saya mulai bekerja di tahun 1987, bulan Januari. Ya. Nah, pertama kali kami masuk ke sebuah perusahaan penerbangan itu kami istilahnya ditugaskan ke daerah-daerah. Jadi kami menjalankan tugas-tugas sebagai penerbang perintis, Pak. Oh, Awalnya. Nah, disitulah sebenarnya pengalaman-pengalaman yang boleh dikatakan sangat unik dan banyak yang di luar bayangan kita sebelumnya. Oh. Jadi kami dulu waktu sekolah penerbang itu kan membayangkan nanti jadi pilot, terbang ke luar negeri, pesawatnya Betul. canggih, Betul. pesawatnya besar ya. Tiba-tiba kami masuk ke perusahaan yang mempunyai tanggung jawab di penerbangan perintis saat itu. Ya, jadi perjalanan kami itu sebenarnya mulai dari bawah. Ditaruh di tempat terpencil dan saya dikirim ke Irian Jaya waktu itu namanya, sekarang Papua ya. Itu tahun 1988. Tetapi itulah namanya perjalanan. Itu sudah Tuhan atur. Kalau saya tidak dikirim ke Papua, saya juga tidak ketemu sama istri saya yang paling cantik. Haleluya. Haleluya.
Nah, Iya. itulah awal dari karir saya di sebuah perusahaan penerbangan. Iya. Dan ternyata suka duka di penerbangan perintis itu membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Awalnya kami membayangkan jadi pilot tuh enak, terbang ke luar negeri dengan pramugari cantik-cantik, dengan destination dari kota besar ke kota besar, nginep di hotel mewah, makanannya semua terjamin. Awalnya kami berpikir seperti itu. Iya. Tetapi pada akhirnya toh itu juga saya bisa melaksanakan atau merasakannya ya. Tetapi perjalanannya dimulai dari bawah. Iya, iya. Nah, semasa di perintis itu sebenarnya banyak sekali hal-hal yang saya alami itu di luar Benar. di luar ekspektasi seorang pilot. Oh. Kenapa seperti itu? Karena kami sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pedalaman saat itu. Untuk apa? Untuk mensuplai bahan makanan, obat-obatan. Kadang kami juga menjemput pasien yang tidak bisa ditangani di pedalaman, harus kami bawa ke kota besar. Seperti itu, Pak. Jadi boleh dikatakan disitulah kami melihat bahwa Tuhan punya maksud, punya rencana. Amin. Bahwa kami bukan sekedar menerbangkan pesawat, tetapi ada juga hal-hal yang yang berhubungan dengan pelayanan, gitu, Pak. Amin. Dan itu terus dijalankan ya waktu itu ya? Ya, kami menjalankan itu kurang lebih selama 6 tahun. Karena saya ditempatkan di Irian Jaya itu 6 tahun, dari tahun 88 sampai tahun 1994. Nah, tahun itu kami ditarik lagi ke Jakarta dan melayani penerbangan komersil. Dan seperti yang pernah kita bayangkan dulu, kami akhirnya menerbangkan pesawat komersil yang antar kota, antar pulau, bahkan sampai antar negara. Dan dapat hadiah juga ya dari Tuhan, hadiah bonus Ibu Dora tentunya. Dapat. Dilihat saya putih sendiri, Pak, di Papua saat itu. Iya, Pak. Kemudian apa sih, Pak, yang menjadi kendala waktu yang sering dihadapi seorang pilot itu, kendalanya atau masalahnya apa aja tuh, Pak? Boleh tuh, masalah yang paling terburuk juga boleh diceritakan tuh, Pak. Sebenarnya ya, kami ini boleh dikatakan bukan orang hebat, tetapi orang-orang yang dilatih. Jadi kami kalau bilang, pilot itu hebat, pilot itu luar biasa, pilot itu jago, itu sudah tidak. Yang ada pilot itu adalah selamat karena dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tetapi kami memang dilatih secara kontinu. Jadi kalau istilah umumnya ada yang mengatakan kami bukan orang hebat, tapi orang-orang yang dilatih dan diuji setiap 6 bulan sekali. Oleh karena itu, dalam menghadapi kendala-kendala di lapangan, kami sudah siap. Artinya, mungkin kalau orang awam itu kan suka membayangkan kalau ada kejadian seperti ini bagaimana menanganinya. Nah, itu kami sudah biasa dilatih di dalam training di simulator, sehingga saat mengalami kendala-kendala itu kami sudah siap. Paling tidak kami sudah bisa membayangkan nanti kalau terjadi seperti ini, solusinya seperti ini, guidance-nya ini, lalu apa yang dipakai untuk menyelesaikan itu semua sudah dilatih. Dan saya pernah mengalami hal yang sungguh-sungguh di luar kemampuan manusia, yaitu yang tadi Bapak pernah sampaikan bahwa saya mengalami kekurangan bahan bakar. Iya. Nah, itu saya waktu itu masih bekerja di air charter. Penerbangan saya dari Manado ke Halmahera. Karena di Halmahera itu fasilitas navigasinya sangat minim, sehingga kami tidak bisa mendarat.
Nah, sedangkan bandara terdekat adalah Ternate. Hmm. Nah, waktu kami menuju ke Ternate, cuaca di Ternate juga tidak bagus. Sehingga satu-satunya airport yang bisa kami darati adalah Manado. Kami harus kembali ke Manado. Dan saat itu secara matematis bahan bakar saya itu sebenarnya boleh dikatakan mepet, atau boleh dikatakan secara teori itu tidak cukup sampai Manado. Tetapi kami tidak punya pilihan. Semua bandara sudah tutup dan satu-satunya yang buka yaitu Manado. Akhirnya sepanjang jalan kami yang ada tuh doa terus. Berapa orang waktu itu? Waktu itu kami masih pakai pesawat yang relatif kecil, kurang lebih penumpangnya sekitar 20 orang. Oh, banyak, 20 orang ya. 20 orang sama kru ya, termasuk kru. Dan saat itu, singkat cerita, kami mendarat di Manado itu sudah malam, sudah gelap. Dan yang saya mau saksikan di sini adalah teman-teman kita yang di kantor, yang di Manado, yang di bagian operasi, itu sudah boleh dikatakan putus harapan bahwa pesawat ini bakalan ditching atau bakalan mendarat di laut karena bahan bakarnya memang secara perhitungan tidak cukup. Nah, singkat cerita, kami bisa mendarat di Manado dan ini luar biasanya. Begitu kami mendarat, teknisi kami melaporkan bahwa ini 5 menit lagi habis bahan bakar. 5 menit lagi. Harusnya mendaratnya berapa menit, Pak? Ya, artinya setelah kami mendarat sampai di bawah, setelah parkir, shutdown engine, terus turun semua penumpang, engineer bicara sama kami, ini tinggal 5 menit. Kalau kita terlambat 5 menit, kita tidak akan bisa mendarat. Artinya mungkin kita nyangkut di mana, nggak tahu. Dan luar biasanya ada kesaksian dari 2 teman saya, yaitu satu seorang pilot, satunya seorang teknisi yang standby di kantor, di radio kantor. Sepanjang menunggu kami, mereka berdua itu berdoa terus. Wah, luar biasa. Nah, disinilah artinya bahwa campur tangan Tuhan itu ada dalam pekerjaan saya saat itu. Amin. Dan sampai sekarang. Amin. Luar biasa ya, itu sobat salah kita. satu kisah yang sampai sekarang saya masih ingat. Di samping kisah-kisah lain yang memang banyak, karena di dunia penerbangan memang banyak. Lah kalau menghadapi yang cuaca yang ekstrim, di mana kita dihadapkan nih langsung nih, bukannya nanti tapi sekarang langsung dihadapkan pada rasa takut yang memilih ini, ya semoga Tuhan menyelamatkan. Di sisi lain kita waduh ragu-ragu, takut ya. Itu gimana tuh Pak menghadapinya, Pak? Iya. Ini perlu saya saya berikan sedikit informasi dulu ya. Karena yang bertanya ini kan kebanyakan orang awam. Iya. Orang yang tidak boleh dikatakan tidak mempunyai background penerbangan ya. Benar. Jadi kalau cuaca itu adalah boleh dikatakan ini kan fenomena alam. Kalau pilot dibilang takut sama cuaca itu salah. Tetapi kita harus respect terhadap cuaca. Artinya kita harus mengenali cuaca itu. Karena memang kami kan punya pengalaman di ground school ya, di pelajaran teori tentang cuaca, ilmu meteorologi ya. Nah, saat kami menghadapi cuaca, yang pertama kita harus respect. Cuaca ini bisa kita lalui atau tidak? Kalau cuaca ini bisa kita lalui, ada persyaratannya. Artinya pesawat kami juga sudah diuji, dites sebelum boleh dikatakan dikeluarkan oleh pabrik itu untuk masuk ke dalam cuaca juga. Nah, di pesawat-pesawat apa saja itu ada prosedur-prosedur yang dilakukan saat kita menghadapi cuaca buruk. Misalkan kecepatannya harus diatur maksimum sekian. Terus untuk mesinnya supaya tidak
terjadi istilahnya dalam penerbangan itu flame out atau mati di udara, itu harus kita hidupkan ignitionnya. Semua itu udah ada prosedurnya. Kecepatannya, mesinnya harus ada. Terus kalau memang cuacanya itu icing, banyak esnya, juga kita harus on kan anti ice dan segala macam. Bagi pilot itu adalah bukan hal yang aneh atau bukan hal yang menakutkan selama kita respect. Karena di flight radar itu kelihatan ini cuaca bisa kita hindari atau tidak. Kalau kita tidak bisa hindari, kita harus pakai SOP yang mana. Itu semua kita sudah dilatih. Udah ada standar prosedurnya. Nah, mungkin bagi orang awam itu sangat menakutkan. Tapi bagi kami seorang penerbang atau pilot itu sudah dilatih dan kami sudah diperkenalkan mana cuaca yang bisa kita lalui, mana cuaca yang harus kita hindari. Seperti itu, Pak. Oh, begitu, luar biasa ini. Beda ya, kalau orang yang berbicara, yang berpengalaman. Ya. Jadi kalau Ibu sendiri bagaimana selama ini mendampingi seorang pilot? Apa ada rasa takut? Ya, kalau takut tuh setiap saat pasti takut sih, Pak. Jadi kalau setiap saat suami saya mau kerja, yang buat saya kuat tuh hanya doa. Jadi sebisa mungkin, dan itu memang harus kami berdua sebelum dia berangkat terbang, mau jam 1, mau jam 2 pagi kita harus berdoa bersama. Amin. Jadi sebelum dia melangkah keluar rumah tuh kita harus saya sertai dengan doa, dan saya percaya tangan Tuhan akan selalu melindungi dia. Amin. Itu aja, Pak. Jadi kalau nggak gitu ya saya juga nggak kuat. Kayaknya lepas kalau saya nggak doa. Jadi kita berdua sama-sama saling kasih kekuatan, dan ya kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat suami saya. Udah, itu yang buat saya kuat. Luar biasa dengan ya. doa. Ibu Dora juga terus mendampingi Ya. Pak Krisno, sehingga memotivasi Pak Krisno juga tetap mantap di dalam Tuhan. Ya, Amin. seperti dalam Yakobus 3 ayat 4, saudara sobat Tirta, firman Tuhan berkata, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil menurut kehendak jurumudi. Ya, jurumudinya artinya Tuhan Yesus sendiri. Ya, walaupun dia besar, tapi kemudinya kecil, karena Tuhan yang menggerakkan, semuanya selalu dalam keadaan Itu baik. doa saya, Pak. Jadi setiap suami saya terbang, saya bilang Tuhan yang akan membawa pesawat itu, bukan suami saya. Jadi Tuhan yang akan mengendalikan. Amin. Jadi ya, saya tenang. Gitu. Mantap, Bu. Saya senang sekali nih bicara dengan Pak Krisno dan Bu Dora. Baik, Pak, saya mau bertanya lagi nih. Bagaimana sih berusaha tetap tenang saat keadaan lagi mungkin sulit, atau mungkin lagi sedang ada sesuatu yang agak merisaukan gitu ya, Pak ya? Bagaimana tuh menghadapinya? Kok kita bisa tetap tenang gitu? Baik, Pak. Ya, pertama ya memang kami ini selalu berserah kepada Tuhan. Ya. Boleh dikatakan dalam pekerjaan sehari-hari saya juga tidak terlepas dari doa. Amin. Mungkin ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain, tetapi caranya beda. Mungkin juga orang tidak percaya kalau saya kadang-kadang berdoa di lavatory, Pak, di toilet pesawat. Iya. Jadi saat kami menghadapi tugas yang begitu panjang, katakanlah penerbangan kami kadang-kadang ke Wuhan ya, tempat yang menyebabkan COVID kemarin. Oh, kemarin, ya. Sebelumnya kami juga sering ke sana. Jadi dalam penerbangan itu kan sebelum terbang kami sudah di briefing tentang cuaca yang akan kami lalui. Rute-rute mana yang nanti kami akan lewatin, nanti akan ada badai. Iya. Rute-rute mana yang akan kita lewati nanti akan ada boleh dikatakan cuaca yang tidak bersahabat, dan bahan bakar yang kami bawa ini bisa cukup atau tidak, karena nanti kalau misalnya kita mendapatkan angin yang kencang dari depan, istilahnya headwind, itu akhirnya kecepatan pesawat terhadap ground atau ground speed terhadap tanah itu menjadi pelan, Berpengaruh gitu ya. berpengaruh, dan itu kalau panjang penerbangannya 6-7 jam lebih, itu akan sangat berpengaruh terhadap bahan bakar. Iya. Bahan bakar yang harusnya cukup Ya.
sampai ke tujuan dan ke tempat alternate itu bisa berkurang. Apalagi nanti kalau di tengah jalan kita harus menghindar seperti yang Bapak tadi Cuaca. katakan, cuaca yang harus tidak bisa kita lewati, kita harus menghindar, dan kita tidak sesuai dengan rencana penerbangan, itu akan sangat mempengaruhi bahan bakar. Betul. Nah, kadang saya masuk ke lavatory itu untuk berdoa. Nah, disitulah setelah saya berdoa, saya mendapatkan ketenangan. Boleh seorang pilot keluar dari tempat duduknya untuk ke lavatory? Boleh, Pak, karena kami kan pesawat sekarang ini kan sudah canggih-canggih, Pak. Artinya semua sudah automation, semua sudah kami program, dan 2 orang yang di kokpit itu bergantian untuk memonitor. Dan kita mempunyai tugas masing-masing. Di dalam kokpit itu ada 2 pilot, satu itu adalah pilot flying, yang satu adalah pilot monitoring. Jadi kalau yang tugas pilot flying ya dia yang menerbangkan, sementara yang sebelah itu hanya memonitor pekerjaan kami. Kalau kami salah dia mengingatkan, kalau kami tidak sesuai dengan SOP dia juga ingatkan. Nah itulah makanya kami ada 2 orang di kokpit itu. Nah seandainya kami salah satu mau ke lavatory, tentunya diserahkan kepada yang ada di kokpit, teman kami, kita mau ke lavatory sebentar untuk berdoa. Sekalian berdoa. Tetapi kadang-kadang saya juga berdoa saja, tidak ke lavatory untuk mantap. Nah, itulah Pak. Jadi bagaimanapun juga karena manusia itu kan punya keterbatasan. Secanggih apapun peralatan juga itu buatan manusia. Tentunya semuanya kita juga harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Amin. Supaya kita diberi kekuatan. Amin. Terutama dalam kita menentukan keputusan-keputusan yang sangat vital. Betul. Luar biasa. Ya, Sobat Tirta, Pak Kresno sudah berkata, kekuatanku adalah dari Tuhan saja. Seperti Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin ya Sobat Tirta ya. Amin. Begitu luar biasa. Pak Kresno dan Ibu Dora, luar biasa sekali kesaksiannya. Terima kasih. Dan satu kali lagi nih pertanyaannya nih Pak Kresno yang saya mau tanyakan. Sebagai pilot itu pekerjaan yang tidak mudah. Ada tantangan, ada masalah di depan, dan posisi kita bukan di daratan, ada di udara. Jadi kalau pada waktu suatu terjadi, kekhawatiran itu lebih daripada waktu kita ada di darat ya, di atas tanah. Nah, sama dengan sebetulnya dengan kita juga nih ya Bu Dora ya. Kita juga di darat juga banyak masalah sebetulnya. Ada masalah satu selesai, ada lagi masalah yang lain. Nah, ini Pak Kresno sebagai pilot, apa saja sih tipsnya nih buat kita, buat Sobat Tirta tentunya ya, untuk menghadapi masalah tantangan yang ada di depan kita nih. Coba dong Pak Kresno, boleh bagi-bagi, silakan Pak. Baik Pak, jadi kalau kita mau flashback ke belakang, memang ya dengan berjalannya waktu, dengan kita boleh dikatakan bertumbuh dalam iman, itu akan membuat kita semakin kuat. Awalnya memang kami waktu masih muda-muda sebagai pilot ya, boleh dikatakan rasa takut ada, rasa khawatir ada, rasa cemas ada. Bahkan sampai sekarang pun itu kadang masih muncul. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kami lalui selama sekian tahun, kebetulan saya sudah berkarir kurang lebih 37 tahun, kami semakin banyak mengalami hal-hal yang boleh dikatakan tidak kita inginkan di atas, dan berhasil mengatasi, bukan menjadi sombong, tetapi kami malah semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Nah disitulah kadang-kadang saya menghibur diri, jujur saja, dengan mengingat
lagu-lagu yang menguatkan. Buat puji-pujian Iya, ya Pak ya. puji-pujian. Ya. Betul. Seperti di saat badai bergelora. Teruskan apa? Ya. Nah, Bersamamu ya. itu menguatkan sekali. Ya. Iya, iya, Dan iya. ada lagi lagu rohani yang menguatkan saya. Seperti yang dikatakan, saya agak lupa ya lagunya, tetapi saya selalu ingat itu. Yesus memegangku dengan tangan kanan, Ya. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Nah, saya kadang menyanyi itu dalam hati di kokpit, Pak. Oh, Itu, Pak. Bagaimanapun juga kami ini manusia yang sangat lemah. iya. Bagaimanapun juga kami ini kalau lagi terbang antara kehidupan di dalam pesawat dan di luar kami ini adalah suatu lingkungan yang makhluk hidup nggak bisa hidup, Pak. Coba kita terbang di atas ketinggian 35.000 kaki, itu sudah minus 51 derajat. Oh, iya. Oksigen sudah nggak ada. Nggak ada ya. Kalau kita di luar itu misalkan hidup, nggak akan mungkin. Bila mana windshield atau kaca pesawat ini tembus pecah, kami mati semua. Habis ya. Nah, disitulah semakin kami terbang tinggi, semakin melihat bahwa di luar itu adalah bukan tempat hidup kami, semakin kami ingat sama Tuhan. Siapakah kami? Nah, itu juga semakin kami dikuatkan bahwa Tuhan akan menyertai. Itulah yang membuat kami tenang. Ya, luar biasa sekali. Mantap Amin. ini. Ternyata ya, Sobat Tirta, profesinya bukan hanya sebagai pilot aja, mungkin dulunya juga sebagai penyanyi nih Pak Krisno. Ya, Pak Krisno, terima kasih. Dan Bu Dora, Ya. coba dong kasih tip sebagai istri daripada seorang pilot. Ya. Untuk menghadapi tantangan juga apa dari Bu Dora nih tipsnya? Kalau tips saya sebagai seorang istri penerbang dari awal ya saya lalui, memang tidak mudah, banyak tantangan, cobaan, godaan, tapi ya itu kembali lagi, kalau saya lari sama manusia saya temukan banyak kekecewaan, tapi saya lari sama Tuhan, aduh luar biasa yang Tuhan kasih. Amin. Hati tenang, terus semua masalah yang kita hadapi pasti kita ada masalah, gak mungkin tidak ada masalah selama kita hidup ya, tapi kita berjalan bersama Tuhan dan lari sama Tuhan, Tuhan pasti berikan semua indah pada waktunya. Amin. Amin. Itu yang saya rasakan. Dan sampai sekarang pun saya bersyukur, sampai saya memang sudah menjalani prapensiun ya Pak ya. Dan saya percaya itu pun semua rencana Tuhan yang indah. Dan Pasti. kami harus selalu bersyukur dalam segala hal ya Pak ya. Itu yang nomor satu, Ya, itu yang bersyukur. paling penting ya. Kalau Baik. mau ikutin nafsu manusia nggak akan pernah cukup kan, nggak akan pernah puas. Ya Pak ya. Oke. Mantap ya, suami istri ini ya, Sobat Tirta. Ini adalah role model buat kita. Amin. Baik, kepada Pak Krisno dan Bu Dora, Ya. terima kasih untuk kedatangannya, kehadirannya di Sama-sama. Tirta Media TV. Ya. Dan kami berdoa kepada Pak Krisno dan Bu Dora untuk tetap selalu sehat ya, dan tetap setia serta taat kepada Tuhan Yesus kita. Amin ya. Amin. Amin. Baik, Sobat Tirta, demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Krisno dan Bu Dora yang memberikan kesaksian begitu luar biasa ya, bahwa di dalam setiap masalah, di dalam setiap tantangan pasti ada jalan keluarnya. Yes. Yang penting taat dan setia kepada Ya. Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, di akhir dari program kita, saya akan memberikan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 23. Firman-Nya berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yes. Tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus, dan sampai jumpa kembali minggu depan di hari yang sama, hari Rabu pukul 20.00 dalam acara Kasih dan Kuasanya. Haleluya, amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Terima kasih. Krisno. Sama-sama.